Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurnia Dini dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai artikel yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Kecerdasan Emosional, Minat dan Keaktifan Belajar Siswa terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa melalui model pembelajaran Min and Analysis pada kelas 7 SMA Negeri 2 Kedung. Adapun yang saya muat dalam artikel ilmiah saja yaitu abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta simpulan. Yang pertama yaitu abstrak. Adapun kata kunci yang saya muat dalam abstrak yaitu kecerdasan emosional, minat belajar, keaktifan belajar, dan pemecahan masalah matematika. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan yaitu berisi beragam masalah yang peneliti temui pada saat observasi di sekolah. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu kuantitatif dengan metode penelitian ex post facto. Populasi yang digunakan dalam penelitian yaitu siswa kelas 7 SMA Negeri 2 Kedung. Dengan teknik pengambilan sampel menggunakan cluster random sampling, terpilih dua kelas yaitu kelas 7B sebagai kelas eksperimen dan 7A sebagai kelas uji coba. Untuk waktu penelitiannya yaitu pada semester genap tahun ajaran 2018-2019. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, angket, dan tes. Untuk teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Nah, hasil dan pembahasan. Sebelum masuk dalam regresi linier sederhana, maka ada uji prasyarat yang harus terpenuhi, yaitu yang pertama uji normalitas. Nah, uji normalitas yaitu diperoleh dari keempat variabel, yaitu nilai C kuadrat atau C hitung kurang dari C tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional X1, minat belajar X2, keaktifan belajar X3, dan kemampuan pemecahan masalah matematika atau Y itu datanya berdistribusi normal. Uji prasyarat yang kedua yaitu uji linearitas. Uji linearitas yang pertama yaitu antara kecerdasan emosional terhadap kemampuan pemecahan masalah. Itu diperoleh kesimpulan bahwa metode regresi Y atas X1 itu berpola linier. Uji linearitas yang kedua yaitu antara minat belajar atau X2 terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Diperoleh kesimpulan bahwa metode regresi Y atas X2 itu berpola linier pula. Uji linearitas yang ketiga yaitu antara keaktifan belajar atau X3 terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika atau Y. Diperoleh kesimpulan bahwa metode regresi Y atas X3 itu berpola linier. Uji prasyarat yang ketiga yaitu uji independensi. Uji independensi yang pertama yaitu pada variabel X1 terhadap Y. Diperoleh kesimpulan yaitu tidak terjadi autokorelasi pada model regresi sehingga syarat independensi ini terpenuhi. Uji independensi yang kedua yaitu pada variabel X2 terhadap Y. Diperoleh kesimpulan yaitu tidak terjadi autokorelasi pada model regresi X2 terhadap Y sehingga syarat independensi terpenuhi. Uji independensi yang ketiga yaitu pada variabel X3 terhadap Y. Diperoleh kesimpulan yaitu tidak terjadi autokorelasi sehingga syarat independensi yang ketiga ini juga terpenuhi. Uji prasyarat yang keempat yaitu uji homoskedastisitas. Nah, dari tabel itu menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel yang terjadi gejala heteroskedastisitas, sehingga uji prasyarat yang keempat ini terpenuhi pula. Nah, yang kedua yaitu uji hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosional terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Diperoleh persamaan regresi linearnya yaitu Y topi sama dengan negatif 46,2966 ditambah 1,9232 X1 dengan koefisien determinasinya sebesar 0,77.
Uji hipotesis yang kedua yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara minat belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika dengan persamaan regresi linearnya yaitu Y topi sama dengan negatif 56,7646 ditambah 1,846 X2 dengan koefisien determinasinya yaitu 0,85. Hipotesis yang ketiga yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara keaktifan belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Diperoleh sama regresi linearnya yaitu Y topi sama dengan negatif 26,730 ditambah 1,8092 X3 dengan koefisien determinasinya yaitu 0,623. Untuk hipotesis yang keempat, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosional, minat belajar, dan keaktifan belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Diperoleh persamaan regresi linear bergandanya, yaitu Y topi sama dengan negatif 67,979 ditambah 0,803 X1 ditambah 0,906 X2 ditambah 0,512 X3 dengan koefisien determinasinya yaitu 0,91. Nah, yang terakhir yaitu simpulan. Yang pertama diperoleh ada pengaruh signifikan antara kecerdasan emosional terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa melalui model pembelajaran Min and Analysis pada kelas 7 SMP Negeri 2 Keduni. Simpulan yang kedua yaitu ada pengaruh signifikan antara minat belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa melalui model pembelajaran Min and Analysis pada kelas 7 SMP Negeri 2 Keduni. Kesimpulan yang ketiga yaitu ada pengaruh signifikan antara keaktifan belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa melalui model pembelajaran Min and Analysis pada kelas 7 SMP Negeri 2 Keduni. Simpulan yang keempat yaitu ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosional, minat belajar, dan keaktifan belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa melalui model pembelajaran Min and Analysis pada kelas 7 SMP Negeri 2 Keduni. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.